Shalom, puji Tuhan. Apa kabar? Ada yang sudah beberapa minggu tidak terlihat ya, di dalam ibadah. Wow. Ya, hari ini kita belajar kebenaran firman Tuhan supaya semakin hari semakin kita mengerti ya. Semakin mengerti, semakin tahu harusnya bagaimana ya kita di dalam mengikut Tuhan Yesus. Saudara-saudara perlu ketahui ya tentang rancangan Tuhan di dalam hidup setiap orang yang percaya ya. Ya, hari ini tema khotbah adalah rancangan Tuhan sempurna. Ya, saudara-saudara harus ketahui itu rancangan Tuhan sempurna ya. Mari kita baca di dalam Yesaya 55 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9. Ayo kita baca bersama-sama ya. Ya, mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Haleluya, puji Tuhan. Sangat jelas sekali ya firman Tuhan ini. Jadi makanya ya kita kadang-kadang manusia ini merancangkan segala sesuatu dan merasa yakin rancangannya itu bagus, hebat ya. Hari ini kita sudah baca firman Tuhan di dalam Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Jelas dikatakan ya, dan perlu kita garis bawahi bahwa seperti langit dari bumi. Bayangin langit dari bumi. Itu rancangan kita dengan rancangan Tuhan. Waduh, jauh sekali ya. Jadi nggak bisa, kita jangan sombong. Artinya begini, bukan kita nggak boleh merancangkan, kita merancangkan sesuatu, tetapi biar kehendak Tuhan yang jadi, begitu. Biar rancangan Tuhan saja yang jadi itu. Artinya apa? Ketika kita merancang sesuatu, kalau kita bersandar kepada Tuhan, mengharapkan kepada Tuhan, rancangan akan Tuhan, dia akan buat itu ya. Tanpa kita sadari, tau-taunya ketika kita rancangkan begitu ya, tiba-tiba rancangannya itu jadi bagus dan bisa menjadi berkat bagi orang banyak ya, dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Itulah rancangan yang apa, kalau kita merancang kita melibatkan Tuhan. Nah, saudara-saudara, mari kita lihat dahulu ya. Jadi di sini saudara-saudara jangan pernah ragu ya. Jangan pernah ragu pada rancangannya. Kadang-kadang kita pikir, iya sih saya percaya rancangan Tuhan indah, rancangan Tuhan luar biasa. Tapi kok katanya ya Tuhan udah merancang dari kita sebelum kita ini, sebelum kita lahir ke bumi ini nih. Ya, dia sudah tetapkan segalanya bagi kita. Jadi kalau kita ada, kita sudah dipilih dari sebelum kita ada di bumi ini. Ya, saudara-saudara, tadi pagi saya berkhotbah tentang apa namanya, kita sudah diberkatinya. Ya, jadi saudara-saudara bisa lihat di YouTube nanti. Ya, apa maksudnya itu ya? Jadi kita mesti tahu bahwa kita sudah diberkati ya. Tapi kadang-kadang enggak orang bilang begini, mana buktinya hidup saya kok berantakan begini. Katanya Tuhan memberkati. Ya, apalagi ini sekarang nih rancangannya. Waduh, luar biasa ya. Ya, kalau dibandingkan dengan rancangan manusia seperti bumi dengan langit gitu ya. Jadi itu. Nah, jadi saudara-saudara perlu ketahui, jangan pernah ragu lagi bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang ya, yang selalu baik, sempurna dan baik. Untuk apa? Untuk semua nih, kebutuhan kita ya, untuk
masa depan kita, dan juga untuk keturunan-keturunan kita. Itulah sebenarnya, ya. Jadi itu rancangan Tuhan yang begitu luar biasa di dalam hidup kita. Untuk umatnya, untuk orang-orang yang dikasihinya. Ya, artinya di dalam Tuhan. Kalau kita nggak di dalam Tuhan, ya kita nggak bisa melihat rancangan yang sempurna itu. Ya, jadi walaupun orang atau firman Tuhan katakan rancangan Tuhan sempurna, kita nih kalau orang yang nggak di dalam Tuhan nih nggak bisa lihat. Boro-boro yang nggak bisa lihat, kita nggak tahu apa rancangan Tuhan, mana indah. Buktinya hidup saya nih begini, ya susah, menderita, penyakitan, wah macam-macam. Ya, itu yang kita selalu kita lihat gitu. Wah kok begini. Nah sebenarnya begini saudara-saudara. Kenapa saudara bisa berpikir, oh mana nih katanya rancangannya indah. Tapi kenyataannya nih saya tidak merasakan, saya tidak melihat itu. Nah saudara-saudara perlu tahu bahwa rancangan Tuhan itu untuk kebutuhan tuh, kebutuhan kita tuh. Ya, masa depan kita, keturunan kita. Makanya kalau orang dalam Tuhan nih ya, kalau orang dalam Tuhan itu akan merasakan kebutuhannya pokoknya tercukupi aja. Ya. Coba kita lihat ini, ya. Jadi yang pertama yang saudara perlu imani, saudara jangan pernah ragu dengan rancangan Tuhan. Jadi sebenarnya bukan rancangan yang indah itu yang gak bisa kita gak kita dapatkan, tapi karena kitanya yang gak mendapatkannya itu. Kitanya itu yang tidak memposisikan hidup kita itu di dalam rancangannya Tuhan. Jadi rancangan Tuhan sudah ada dan indah itu buat anak-anaknya, buat pengikut-pengikutnya. Ya, jadi harus percaya itu, pegang dulu itu. Ya, kita harus percaya. Nah, coba kita lihat masalah kebutuhan nih, kebutuhan kita di dalam Filipi 4 ayat 19. Dikatakan Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Tuhan. Tuh, memenuhi segala keperluanmu. Keperluan apa? Dikatakan di situ menurut kekayaan dan kemuliaannya. Wah, kekayaan Tuhan luar biasa. Nggak ada yang bisa tandingin. Konglomerat dunia ini yang kaya, yang duitnya udah triliunan dan nggak kehitung. Nggak bisa. Ya, nggak bisa membandingkan maksudnya kita bandingkan dengan kekayaan Allah. Kekayaan Tuhan ini dahsyat luar biasa, ya. Nah, itu yang dipenuhi buat kita. Tapi kita nggak tahu, kita nggak lihat itu. Mana buktinya? Itu. Oh, saya nih hidup nih nggak enak begini, ya. Ini firman Tuhan ngomong enak aja ini. Kenapa demikian? Itulah karena saudara-saudara tidak hidup di dalamnya. Di dalam Tuhan. Karena ini dikatakan bahwa dalam Kristus Yesus. Artinya harus di dalam Yesus Kristus. Di luar itu ya udah. Gak bakal lihat. Paling dia dengar doang, dengar apaan sih itu? Ngomong doang itu mah. Pintar-pintarnya pendeta ngomong. Ya. Wah, ngomong enak-enak supaya kita dengarnya enak, hatinya enak. Tapi kenyataannya enggak tuh. Saya enggak merasakan. Saudara-saudara imani. Firman Tuhan itu ya dan amin. Inilah merupakan janji Allah. Janji Tuhan kepada umatnya. Kepada orang-orang yang benar-benar hidup di dalam Dia. Saudara tinggal introspeksi diri. Saya juga mengintrospeksi diri saya. Apakah saya sudah benar-benar hidup di dalam Kristus? Atau di luarnya aja? Cuma di luarnya aja begitu. Ini Kristus ya di luarnya, bukan di dalamnya.
Kalau saudara-saudara hidup di dalam Kristus, salah satu janji Tuhan yang bisa saudara nikmati adalah saudara akan, ya, segala keperluan saudara akan dipenuhi. Dipenuhi. Sesudah itu dikatakan dipenuhinya bukan sembarangan. Sembarangan penuh-penuh. Ya, yang gak ada artinya, gak ada nilainya. Enggak, sangat bernilai apa yang Tuhan berikan itu. Itu. Ya, saudara harus camkan. Karena menurut kekayaan dan kemuliaannya. Kekayaan Tuhan, kemuliaannya dahsyat. Ya, itu pertama. Kita harus tahu bahwa rancangan Tuhan sempurna bagi kebutuhan kita. Kebutuhan saudara-saudara. Kalau nanti saudara sudah mengerti nih, memang bisa saja kita mengalami, ya, kita butuh sesuatu nih, kita mengharapkan sesuatu, tapi kok gak kunjung-kunjung dapat? Bisa saja, karena apa? Setiap orang yang akan dipenuhi, tadi saya sudah katakan, harus hidup dalam Kristus Yesus. Nah, apakah hidupnya itu segambar? Apakah hidupnya itu sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan? Atau sesuai dengan karakter Kristus? Itu. Wah, susah Pak. Susah loh. Kita manusia ini susah. Mau buat baik. Mau terus baik. Susah Pak. Betul. Kita manusia susah. Manusia tidak akan ada yang mampu. Oleh sebab itu, karya Tuhan, rencana dan karyanya yang begitu dahsyat luar biasa. Dan itu saudara harus ingat apa itu? Yaitu karyanya Tuhan dari sejak Tuhan lahir, Tuhan inkarnasi ke dunia ini. Kemudian Tuhan mati karena untuk menebus dosa-dosa kita. Mati karena untuk apa? Memperdamaikan roh kita dengan roh Allah. Dia mati untuk supaya kita ini hidup sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, rencana-rencana Tuhan. Supaya kita bisa hidup apa yang sudah Tuhan rancangkan dengan sangat sempurna untuk ciptaannya. Yang sudah dipanggil, yang sudah dipilih oleh Tuhan itu. Itu kematiannya. Ya mati. Kemudian kalau mati saja, ya jelas udah gak ada gunanya. Ini nanti tanggal 29 Maret kita akan memperingati ya kematian Tuhan Yesus. Ya. Nanti kita belajar itu kebenaran firman Tuhan. Terus kita akan belajar. Bukan sekedar kita tiap tahun aja, wah merayakan atau memperingati kematian. Wah terus rasanya, aduh kasihannya Tuhan Yesus. Aduh apalagi diputerin film Passion tuh. Waduh, terus ada yang nangis, ada yang ini. Ya bukan itu. Bukan itu yang harus kita ini ya. Tuhan tuh gak perlu itu. Tuhan mau bagaimana kita itu begitu kita lihat pengorbanannya. Yang Tuhan mau adalah kita tahu, kita mengerti, ya kita kenal dia bahwa dia yang telah mati berkorban demi untuk kita. Kita harus tahu itu, ya. Jadi bukan sekedar kita, memperingati kematiannya, nggak begitu. Jadi kita mesti benar-benar tahu, luar biasa kalau Tuhan nggak mati buat saya, nggak tahulah saya jadi apa ini. Itu. Harus ngerti itu. Nah kematian kemudian dia harus bangkit. Kalau dia gak bangkit, wah udah pasti udah gak ada gunanya kita nih. Ya, mungkin nanti mesti tunggu lagi. Mungkin berarti itu Tuhan Yesus. Yesus itu yang lahir ke dunia ini. Oh berarti bukan itu. Ya, mungkin mesti ditunggu lagi itu. Ya, sebagaimana sudah Tuhan rancangkan itu. Ya. Dari sejak Adam dan Hawa, kemudian terjadilah manusia itu jatuh ke dalam dosa. Dan dia begitu mengasihi, gak bakal dia tega, ini ciptaan dia yang sangat sempurna.
Ya, kemudian dia harus turun ke dunia ini. Maka dia harus apa? Menyatakan bahwa dia Tuhan. Tuhan itu, Allah itu, pencipta itu hidup. Jadi gak mati. Makanya kalau yang disembah-sembah yang lain yang masih bisa mati, itu gak ada guna itu. Ya, gak ada guna. Kalau Tuhan kita itu benar-benar hidup dan dia tampakkan diri. Ketika dia bangkit, dia tampakkan diri nanti nih. Selama 40 hari itu, Tuhan menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ya, sampai akhirnya dia naik ke sorga. Di hari yang ke-40 naik ke sorga. Ya. Kemudian apa? Dia janjikan Roh Kudusnya. Nah ini. Ya, kita nggak bisa mau hidup dalam Kristus, mau benar, mau bagaimana. Nggak bisa kita manusia. Tuhan udah tahu nih. Kalau Tuhan hanya ingin menyatakan aja bahwa dia begitu besar kasihnya. Dia turun ke dunia ini, dia mati di salib. Ya, menanggung dosa-dosa kita. Dia menyembuhkan orang-orang yang sakit. Orang-orang yang luka batin. Semua dijamah, disembuhkan. Ya, itu dia ke dunia ini hanya untuk mempertunjukkan kepada manusia ini. Bahwa Tuhan itu ada, gak kelihatan itu. Tapi sekarang dia perlihatkan. Ya, 2000 tahun yang lampau dia turun, dia perlihatkan itu. Tuhan itu memperlihatkan supaya manusia itu percaya. Karena manusia kalau tidak melihat tidak percaya. Ya. Tidak akan percaya manusia mah. Makanya itu sebabnya Tuhan. Nah, dia bangkit. Dia hidup. Itulah gambaran bahwa dia Allah. Dia hidup. Kalau dia bukan Allah, dia bukan Tuhan. Gak bisa hidup lagi. Gak bisa. Ya. Jadi itu. Nah, setelah dia hidup, waktu dia pergi kan dia kasih Roh Kudus tuh. Karena dia tahu manusia gak bakal mampu. Jadi saudara-saudara itu jangan saudara merasa saudara bisa mampu nih. Oh, saya mampu untuk berbuat baik. Oh, saya mampu nih untuk hidup kudus nih. Gak bisa. Hari ini kudus, besok kudis. Benar dah. Hari ini kudus nih, besok ada aja yang dibuat. Menyimpang pokoknya, nggak bisa. Tapi kalau ada Roh Kudus, Roh yang telah diberikan, dimeteraikan bagi setiap anak-anaknya. Ya, bagi setiap orang yang percaya, yang menerima dia sebagai juru selamat yang hidup. Kemudian dimeteraikan di dalam setiap orang itu yang telah menerima Kristus. Ya. Maka disitulah Roh Kudus itu akan bekerja. Itu pun bagaimana hidup kita ini. Bagaimana kita mau gak dipimpin oleh Roh Kudus itu. Kalau kita gak mau dipimpin oleh Roh Kudus itu, ya gak bisa. Ya Roh Kudus itu gak bakal bekerja. Ya. Jadi saudara harus ngerti itu. Makanya banyak hal-hal yang kita buat kadang-kadang kita gak sadari. Kadang-kadang kita tuh gak butuh seperti gak butuh Tuhan. Gak butuh Roh Kudus. Kita jalan sendiri menurut kekuatan kita sendiri. Maka dari itu kita ya gak bisa. Ya, kebutuhan kita akan terganggu. Kalau sudah Tuhan yang ada campur tangan di dalamnya. Oh, dahsyat luar biasa. Ya. Amin saudara. Kayaknya diam aja gak ngerti apa ngerti ya. Atau apa ya. Atau sayanya yang kurang jelas ya nyampainya. Saya kira jelas lah ya. Jadi itu rancangan Tuhan tuh sempurna bagi apa? Kebutuhan kita. Ya, sudah jelas. Oke, yang kedua. Nah, rancangan Tuhan bagi masa depan kita. Itu sebenarnya tadinya ada gambarnya ini ya. Ini ada gambarnya nih. Mungkin karena dia punya memorinya kurang cukup. Ini ada gambarnya tuh. Gambar lagi berjalan di tahun 2024. Ya, terus ke depan gitu. Masa depan itu. Jadi rancangan Tuhan juga sempurna untuk masa depan kita. Mazmur 37 ayat 37 berkata, perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Nah itu. Jadi yang saya kuning-kuningin ini nih. Ya.
Ini. Orang yang tulus. Tuh punya masa depan nih. Ibadah, tulus. Memberi, tulus. Ya. Jadi selalu melakukan dengan tulus. Ini bisa akan ada masa depan. Berarti kalau nggak tulus ada masa depan nggak? Iya, itulah. Nggak ada masa depan. Ada apa? Saya tetap ada masa depan. Iya ada masa depan yang dunia ini. Bukan kekayaan dan itu kemuliaan Tuhan. Bukan itu. Ya, masa depannya yang bukan rancangan Tuhan yang sempurna itu. Ya masa depan di dunia ini ada. Setan juga ngerancang. Ngerancang bagi orang yang mau ikut dia. Ya, yang maunya tuh dengerin itu yang gak baik dunia ini. Bisa. Kaya, entar totonya anaknya cacat. Kaya, totonya entar tuanya, waduh setengah mati. Mau mati gak bisa mati-mati. Ya, ngok gak mati-mati. Datang pendeta, mau bertobat, mau terima Yesus, angguk. Ada yang udah, saya udah ngalamin itu. Ya, baptisin orang yang udah sekarat. Ya, mau percaya Yesus, mau bertobat. Kalau mau bertobat, kedipin mata, goyangin. Goyangin apa dah gitu. Dia goyangin, cek. Udah gak bisa ngomong, udah gak bisa apa-apa. Ya. Oke, terima. Dalam nama Tuhan saya baptis saja. Saya baptis pakai minyak. Saya balurin. Meninggal langsung. Iya, memang udah mau mati susah. Ngak-ngik begitu. Itu ikutin itu. Punya masa depannya, masa depannya itu. Ya. Anak semua, ya, mantu, apa semua, pada hidupnya jadi nggak nyaman. Itu kalau ikutin dunia ya. Makanya saudara-saudara ya, udahlah ikut Tuhan yang benar ya. Kalau nggak ngerti kan ada gembala, ada pendeta, sharing lah ya, sharing. Tapi lihat juga pendetanya, lihat juga kehidupan pendetanya, gembalanya gimana. Kalau pendeta gembalanya juga bohelo, kan ini di dunia ini. Boleh punya jabatan apa juga boleh. Ya. Tapi belum tentu hidup dalam Tuhan. Banyak juga. Ya. Jadi pendeta karena mau cari kaya. Jadi gembala. Jadi pendeta karena mau diundang sana sini khotbah. Kalau nggak ada yang undang, bukannya introspeksi diri. Misalnya ini ngomongin yang dianggap bagus-bagus ini ya. Introspeksi diri, malah wah si ini kok nggak undang saya, diteleponin. Undang dong saya khotbah. Wah saya kalau dengar pendeta yang minta diundang khotbah malah saya nggak pernah undang. Saya bilang, cuman saya kan gak ngomong apa-apa, diam aja. Kalau boleh saya ngomong kan nanti sakit hati. Kalau saya ngomong, saya bilang bertobatlah. Berdoa dulu sama Tuhan, itu hidup dulu dalam Tuhan yang benar. Tuhan gak kurang-kurang. Ya. Mungkin di sini ada yang nyeletuk, kok Pak Alcin gak khotbah-khotbah di luar? Gitu. Gak dipanggil-panggil khotbah di luar. Tanya aja sama pendeta di luar. Saya memang gak mau, saya mau urusin dalam dulu. Ya, saya gak mau khotbah keluar. Ya. Saya mah apa-apa saya dengar Tuhan. Dulu saya mau disuruh itu jadi pembina di Israel. Tapi saya waktu dulu saya ada khotbah di luar, saya udah terima khotbah di luar. Kalau saya bandingin itu, wah lebih gede yang ke Israel. Pulang pasti saya bawa macem-macem itu. Di sana abuna, waduh enak. Kasih ya. Tapi apakah saya ambil yang itu? Enggak, saya tolak. Yang saya tolak orangnya sampai marah. Sombong bener lu tolak. Loh kok sombong ya?
Orang saya ada pelayanan tuh, saya udah terima gereja. Gerejanya gereja kecil. Ya. Tapi saya kan gak mau tinggalin itu. Orang saya udah terima duluan. Terus saya ditawarin untuk ke Israel jadi pembina. Bukan ditawarin suruh ikut ke Israel. Kalau ikut bayar, kita keluar duit. Ini enggak keluar duit. Semua dibayarin, semua dikasih. Ya, jadi pembina, jadi nanti bawa itu. Ya, peserta dari tur itu ke tur perjalanan rohani itu. Jadi itu, makanya kita jangan ada. Jadi saudara-saudara ini yang di sini ya, di dalam nama Tuhan Yesus. Ayo ikut Tuhan benar-benar. Kalau saudara ikut Tuhan benar-benar, saudara akan ikuti firman-Nya. Dengan bagaimana caranya? Dengan cara sendiri? Enggak lah, udah dikasih Roh Kudus. Dikasih Roh Kudus. Waktu Tuhan Yesus naik, Dia janjikan. Dan itu terjadi. Ya, terjadi itu pada murid-muridnya. Mereka semua dipenuhi Roh Kudus. Luar biasa. Buktinya apa? Mereka terpenuhi kebutuhannya. Buktinya sekarang kita jadi orang Kristen. Bayangin tuh di Israel tuh, kalau kita pergi ke sana aja bisa berapa jam itu. Ya, perjalanannya. Tapi sampai sekarang di sini, mungkin di ujung-ujung segala, di desa-desa terpencil sekarang. Semuanya mulai mengenal Tuhan Yesus. Itu dari roh doang. Mereka dengan roh mereka. Itu roh Tuhan yang bekerja, bukannya si Petrusnya. Bukan. Dia bisa bertobat sekian ribu orang. Tapi Roh Kudus itu. Roh Allah itu yang bekerja. Nah kalau kita udah ngerti gitu, minta. Nih ya saya mau bersaksi, saya pernah minta dipenuhi Roh Kudus. Setiap itu saya minta dipenuhi Roh Kudus. Ya. Karena apa? Saya udah mengalami mukjizat yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Yang tadinya saya suka berjudi. Ya, itulah kalau hidup itu namanya hidup dalam rancangan setan yang sempurna. Setan juga sempurna loh rancangannya. Oh, bukan Tuhan aja, cuman gak terbandingin. Kan udah dibilang seperti bumi di langit. Bumi di sini apa? Tempatnya setan kan dunia. Langit tuh. Tinggi, luar biasa. Itu. Jadi saya berjudi. Waduh, kalau udah berjudi nih, sini tukang judi nih, siapa nih? Nggak tahu nih saya. Nggak usah ngaku lah. Tobat aja ya. Wah, itu nggak bisa hilang itu. Waduh, enak nikmat tuh judi itu. Aduh, ampun Tuhan. Kalau nggak Roh Kudus yang tolong saya, habis. Saya gara-gara dengar khotbah. Seorang hamba Tuhan sekarang sudah almarhum. Dia khotbah simpel loh. Khotbahnya simpel. Dan ada hamba Tuhan yang gak setuju dengan khotbah dia. Karena memberi contoh kuda lumping. Kok dikasih contoh kuda lumping? Gitu. Terus saya bilang, oh benar. Emang kita kan dari tadinya juga seangkatan sama kuda lumping. Maksudnya dunia. Iya dong. Kalau kita gak diceritain yang itu kan kita susah nangkapnya. Kalau diceritain yang tentang wah roh gitu yang kadang-kadang kita gak bisa terima. Jadi pakai kuda lumping, saya terima tuh. Benar. Dia bilang apa? Ada roh kuda lumping yang benar-benar nih orang yang benar-benar ada roh kuda lumpingnya. Tapi ada yang dia cuman menari kuda lumping, itu gak ada rohnya. Dia hanya menari. Dia menari. Tapi gak ada. Kalau itu yang menari itu disuruh yang gak ada kuda lumping, cuman tarian kuda lumping. Maka begitu dia disuruh makan beling, gak bisa. Gak bisa. Nah nanti kalau dia udah masuk nih roh nih. Udah mulai, dia udah mulai masuk. Nah baru dah, kasih dah bakso dah. Mangkoknya doang yang diambil sama dia. Baksonya dilempar. Dikasih sama penonton yang kan bukan kuda lumping. Itu dimakan beling. Jadi waktu dia nari nih belum masuk kuda lumping dia nari-nari. Gak bisa dia. Makanya gak dikasih makan. Gak dikasih beling. Setelah masuk itu baru dia makan beling.
Nah hamba Tuhan ini bilang, demikian pula kita. Kalau kita biasa-biasa aja nih, gak ada Roh Kudusnya nih, gak ngerti nih. Tuhan telah memberikan rohnya yang kudus untuk setiap kita nih. Supaya kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak rencana Tuhan. Di dalam hidup kita nih, sebagai orang-orang yang sudah dipilih menjadi orang percayanya. Udah, gak bisa. Kita akan hidup biasa aja, iya ke gereja. Ya susah ya susah, ribut ya ribut. Ya, bokek ya bokek. Ya, pinjam sana pinjam sini. Utang sana, utang sini. Aduh pusing dah kepala. Saya liatin orang-orang yang hidupnya, aduh saya bilang, kenapa ya? Dulu juga saya hidup, waduh makanya saya kenapa jatuh dalam perjudian itu karena saya pandang begini, waduh enak nih, judi enak ya, waduh menang ya. Terus kayak dikasih tuh, rancangan setan mulai masuk. Ini. Wah dikasih tahu caranya, ini begini nih, menang, hebat. Wah terus dah. Waduh cuancia nih. Tiap hari, tiap pagi bohongin istri, pergi kerja, servis. Dulu itu saya mau pergi servis dulu nih. Ayo anak buah ikut. Anak buah bawa. Anak buah tidur di masjid. Saya pergi. Lu di sini aja lu ya. Udah. Pokoknya tungguin sampai saya datang. Saya mau masuk ke kasino gelap. Main dah. Wah cuancia. Waduh udah kayak orang bisnis. Untung. Wah di seberang SIM Niaga. Dulu apa ya namanya. Saya masuk. Lipo dulu Lipo. Ya Bank Lipo. Masuk store. Waduh. Dasar manusia. Nafsu setan. Hah? Wah tadi udah janji sepakat. Pokoknya kalau menang sekian, udah gak main lagi store. Ntar kalau udah kaya berhenti, gak mau lagi judi. Emang bisa? Gak bisa. Si setan bilang, enak aja lu mau berhenti. Hadapin dulu gua. Sama kayak orang yang minta-minta kaya ke Gunung Kawi. Nah, udah kalau gua udah kaya ya udah. Wah gua gak mau lagi pergi ke sono. Enak aja lu. Kata si setan, mana bayar lo. Utang itu sama dia. Kalau sama Tuhan enggak. Ya enggak ada. Ada juga kita dapetin sesuatu yang lebih lagi. Ya sesuai dengan kekayaan Tuhan. Kemuliaannya. Itu. Ya sama setan juga sesuai dengan kekayaan setan. Dan kemuliaan Tuhan. Kemuliaan setan. Setan mana mulia. Ya, enggak begitu. Ya cuman memang di dalam setan kalau kita dengan setan ya begitu. Waduh kayaknya enak loh. Sampai ada nih orang dunia nih yang udah bertobat nih. Dia bilang apa tau enggak? Saudara-saudara juga mungkin ngalamin kali. Waduh enakan dulu ya waktu gue belum percaya Yesus. Sekarang ribet bener ya gue percaya Yesus. Aduh pusing nih percaya Yesus nih. Sebenarnya Yesus bener apa enggak sih? Itu namanya saudara, bukan dalam Kristus, gak mau keluar itu. Coba hidup benar-benar dalam Kristus. Tanya tuh orang-orang yang hidup benar-benar dalam Kristus. Enak. Ya benar ya, bukan ngebenar-benerin ya. Bukan, benar-benar gitu. Saya pernah dikasih videonya orang kaya yang dalam Tuhan. Dia kaya sekali, rumahnya besar sekali. Nah teman saya ini yang ke rumahnya ini, dia terus terang dia sampai dia senang sekali. Karena apa? Begitu dia masuk, itu udah mengalun pujian, lagu rohani. Ya dengan suara yang gak terlalu besar, ya, tapi enak kedengeran gitu. Ya namanya orang kaya ya pasti soundnya juga bagus gitu. Jadi enak didengarnya. Wah dia masuk, dia lihat. Yang teman saya ini juga udah orang kaya. Jadi masuk tempat orang kaya. Orang kaya yang dalam Tuhan. Makanya sampai hari ini dia mencontoh temannya itu yang orang kaya itu.
Dia menjadi orang kaya yang benar-benar di dalam Tuhan. Sehingga kalau dia tahu tadi ayat yang tadi, dia akan, ya dia tahu bahwa menurut kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Ah, itulah kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Nyaman. Dan begitu dia masuk ke kamarnya, itu saya ada dikasih video, dia videoin. Waduh, tempat tidurnya udah luas dah. Pokoknya mau guling-gulingan juga begitu. Sampai saya juga terimpatasi, saya bilang wah ini saya juga pengen punya tempat tidur yang besar. Cuman gak bisa, belum bisa. Mau besar gak muat. Itu aja yang gede, yang 200 dimasukin sampai bongkar tuh bawah. Itu kenapa? Ya itulah ya, saya merenungkan, saya masih belum seutuhnya hidup di dalam Kristus. Saya percaya kalau saya benar-benar dalam Kristus, apa yang saya mau, saudara-saudara kan pernah mungkin mengalami ini. Saudara pengen apa, cuman pengen doang dalam hati. Tuhan kasih. Tuhan totalnya kasih adanya. Karena saudara hidup jalan di dalam Tuhan, itu yang saudara bisa nikmati. Dan akan punya masa depan. Ya, masa depan yang, lihat tuh, makanya harus jadi tulus, orang jujur, orang yang suka damai. Ya, jangan suka ribut melulu ya. Dikit ribut. Kalau nggak ribut nggak enak rasanya. Ya. Ayo bertobat ya yang suka ribut. Kalau saya suka diributin, bukan ngeribut saya. Dari dulu juga saya begitu. Saya dulu dipukul orang, bukan saya mukulin orang. Ya. Pukulin orang, akhirnya saya lupa daratan. Ikut rencana setan. Kata setan, lu kalau nggak pukul dia lagi, ya udah lu paling dipukulin terus. Udah saya pukul aja orangnya, bener. Begitu dipukul, udah dia nggak pukul lagi. Wah jadi jahat saya. Dikit-dikit orang, pokoknya macam-macam saya pukul aja. Waduh, kan jadi rusak hidupnya. Begitu. Janganlah. Ya, saya juga mau hidup ya sebagai orang yang tulus, orang yang jujur, ya, orang yang suka damai, ya, akan ada masa depan, gitu ya. Terus yang Amsal 23 ayat 17 dan 18, jagalah hatimu, janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa. Banyak loh yang iri-iri sama orang berdosa. Orang-orang yang berdosa adalah orang-orang yang di luar Tuhan. Memang kalau kita katakan secara langsung kepada orang tersebut akan marah dia. Enak aja lu. Emang lu tuh gak dosa, lu juga dosa. Enak aja gue dibilang orang berdosa. Lu di dalam Tuhan juga berdosa. Betul sih ada orang di dalam Tuhan berdosa. Tapi kalau saudara mau tahu dalam tanda petik nih, orang itu gak benar-benar dalam Tuhan. Ya, gak benar-benar dalam Tuhan. Makanya jadi berdosa, suka buat dosa. Selingkuh lah. Lihat-lihat pornografi lah. Lihat-lihat yang enggak lah. Udahlah. Tuh memang tuh dunia, roh tuh. Ngeri ya. Makanya tuh sampai dibilang apa tuh ya? Lebih mudah apa tuh? Hafal gajah masuk ke lubang semut. Ke lubang jarum. Daripada apa? Lebih apa? Gajah. Unta apa gajah? Unta. Soalnya kalau lubang jarum. Kalau gajah kan lubang semut. Iya. Itu bikin sendiri itu. Bikin sendiri. Ya. Daripada apa? Orang kaya masuk surga tuh. Aduh. Kenapa sih kok dibilang begitu ya? Berarti kan kalau kita baca itu kan berarti orang kaya itu, pada gak bener ya. Orang kaya itu ya.
Emang kalau orang kaya tuh pada umumnya sombong. Sombong. Tapi waktu yang saya kirimin video ini enggak loh. Nah itu dia dalam Tuhan. Banyak orang kaya yang sombong. Coba kalau orang kaya nggak dihormatin. Ngetesnya gitu aja kalau orang kaya dalam Tuhan nih. Nggak dihormatin, ya dia tenang aja. Karena apa? Kalau orang kaya yang dalam Tuhan, dia yang penting Tuhan. Tuhan hormati dia. Siapa yang dihormati Tuhan? Tahu nggak? Siapa orang yang dihormati Tuhan? Kalau dalam Alkitab tuh ngomong. Biasanya ini kalau suka ditanya-tanya pendeta gini pada takut ya. Iya, orang yang melayani. Ya, orang yang melayani itu dihormati Bapa katanya. Itu firman Tuhan. Gitu. Ya. Di ayat 20 Amsal 23 ayat 17 18. Sebentar ya. Oh iya. Ya. Udah mau selesai kok. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa. Ya. Banyak tuh begitu tuh. Kok dia tuh nggak dalam Tuhan? Kok dia kaya tuh? Hah? Oh nggak dalam Tuhan? Wih hebat. Waduh mobilnya aja berapa biji. Wih. Wah luar biasa tuh. Hah? Saudara harus tahu. Rancangan Tuhan di dalam Tuhan itu hidup. Hidup itu menceritakan tentang kekekalan. Kalau saudara mau tahu yang seperti itu gak kekal. Gak kekal. Kenapa gak kekal? Ya udah. Bisa saja nanti hidup keluarga yang berantakan. Akhirnya rebutan harta. Turunan-turunannya merebut harta sampai bunuh-membunuh. Atau bisa saja kekayaannya akhirnya disalahgunakan. Ya. Akhirnya juga kekayaan itu ditipu orang macam-macam. Mati gak membawa apa-apa. Makanya sampai ada tuh videonya itu. Ya orang kaya tuh. Orang kaya jadi dia pesen sama anak buahnya. Nanti kalau saya mati, saya mau peti mati saya digotong sama dokter-dokter. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saya mati, tuh harta saya semua tuh yang ada. Taruh di pinggir-pinggir itu peti. Tebarin di situ harta saya. Yang ketiga, kalau nanti saya mati, tangan saya mau dikeluarkan dari peti. Kiri kanan gitu keluar. Waduh kata anak buahnya ini gak masuk di akal nih. Kenapa? Dia tanya, emang kenapa begitu? Mungkin saudara-saudara ada yang sudah membaca itu atau melihat video itu ya. Lantas dia tanya nih sama yang bosnya ini. Kenapa sih kok mesti dokter-dokter? Dia kasih tahu. Gak ada satupun dokter yang bisa menolong saya. Menolong dari kematian saya. Menyelamatkan dari kematian saya. Bisa gak dokter? Saya mau mati nih. Sama dokter ditolong. Set, hidup lagi. Asal mau mati, ditolong lagi, hidup lagi. Pokoknya gak mati-mati aja. Gak bisa mati. Bisa gak? Kan gak bisa. Itu katanya, makanya saya mau supaya dokter itu sadar bahwa dia tidak bisa menolong saya untuk saya terus hidup. Hanya Tuhan saja. Kalau Tuhan mau berikan saya hidup terus, saya akan hidup terus. Bahkan dimanapun saya mungkin jasad saya mati, tapi saya tetap hidup. Yaitu kehidupan kekal itu. Terus harta bagaimana nih? Tebarin di pinggir itu. Apa tuh maksudnya? Dia bilang begini. Gak ada yang bawa. Gak ada yang bisa saya bawa. Ya. Ya termasuk tangannya dikeluarin begini. Terus tangannya kan keluar kosong tuh. Dia bilang, saya pergi, datang kosong, pulang kosong.
Jadi dia ingin supaya orang lain tahu. Udah gak usah sombong, hiduplah ada yang benar dalam Tuhan. Gak usah dah bangga-bangga, hebat-hebat dunia ini. Itu tanpa sadar kita masuk dalam dunianya kuasa gelap itu. Makanya jangan. Ya. Ngerti ya saudara ya? Ini. Jadi kalau masa depan ini udah. Cuma apa? Tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depan sungguh ada. Dan harapanmu tidak akan hilang. Ya. Waktu itu saya berharap. Saya juga berharap supaya anak cucu saya bagaimana hidupnya. Saya berharap sama Tuhan. Dan Tuhan katakan, kalau takut akan Tuhan. Firman Tuhan katakan, kalau saya tidak iri dengan orang-orang berdosa. Biarin mereka mau berdosa, buatlah urusan dia sama Tuhan. Yang penting saya mesti benar. Ya. Kan ada tuh dulu tuh, saya ingat tuh waktu masih muda tuh ya. Masih muda belia gitu. Pada ngerokok kan. Wah yang lain gak ngerokok, jadi ngerokok. Ikut-ikutan ngerokok. Karena kalau kelihatannya kalau ngerokok, waduh gentleman banget nih. Ya, apalagi begitu dengan duponnya, ting, wih keren loh. Wah udah iri nih. Tanpa sadar tuh iri, pengen kayak begitu tuh keren juga tuh. Ikut dah. Belajar dulu, tik, akhirnya bisa ting, wah keren juga kan. Pas dia ting, ada yang bilang begini, enak gue liatnya. Gitu, keren begini lu bilang enak. Berdebat dah. Ada juga pertengkaran yang ada. Jadi takut akan Tuhan ya. Gak usah irilah sama orang berdosa. Tuh, pasti masa depan ada, sungguh. Kita harapin apa juga nanti akan dapat, akan terlihat. Kita bisa melihat itu. Ayo ya. Oke, yang terakhir. Gak mau dia, gak mau selesai berarti. Wih, ada yang itu. Ayo yang terakhir apa tuh? Yang terakhir kan tadi apa? Keturunan ya, keturunan kita. Nah ini, Mazmur 112 katakan ayat 2, anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Ya, diberkati. Saudara gak usah lihat, wah ntar gue lihat nih ya, apakah benar nih ya, rancangan Tuhan saya tuh udah jadi orang yang tulus, belum jujur, belum apa, hidupnya mesti begini, takut akan Tuhan. Wah nanti kita tinggal lihat, nggak usah, jangan ragu lagi. Itu rancangan Tuhan sangat sempurna bagi keturunan kita kalau kita hidup dalam Kristus, dalam Tuhan. Itu otomatis, tapi kalau kita nggak hidup dalam Tuhan, waduh, saya melihat banyak. Saya melihat. Ya. Keluarga saya ada 10, sebenarnya ada 12 meninggal. Ya, saudara-saudara saya, saudara sekandung. Ya, ada 12. Kalau zaman dulu, karena 2 kali kawin bapak saya, ya 2 kali kawin karena itu memang ada penyakit istrinya. Nah itu tambah lagi 5. Sekarang ada di Belawan itu. Jadi semua 17. Tapi yang tinggal ada beberapa aja. 9 kalau gak salah tinggal 9 apa 8 lah. Ya. Nah saya melihat tuh. Saya dikasih lihat Tuhan. Walaupun sederhana hidup saya ya. Tapi saya lihat. Kebahagiaan saya dapat. Antara keluarga-keluarga saya yang benar-benar yang hidup di dalam Tuhan nih. Beda sama yang gak di dalam Tuhan. Beda. Saya melihat tuh. Walaupun baru saya lihat ya belum secara signifikan gitu. Ya. Tapi saya udah melihat ada gambaran-gambaran itu sesuai dengan firman yang saya pelajari. Jadi harus benar-benar hidup. Saya diperlihatkan tuh. Ya udah mulai yang ini saya bagaimana. Ya. Ya pokoknya ada perbedaan lah. Ya saudara-saudara. Jadi angkatan orang benar diberkati Tuhan. Saudara mau diberkati? Oh pasti semua.
Ya, saudara sudah mengerti ya, rancangan Tuhan itu sempurna. Bagi siapa? Bagi siapa? Dari tadi saya ngomong atau nggak ada yang tahu. Aduh. Ini kan yang ketiga nih, bagi keturunan kita. Yang kedua tadi apa ya? Apa ya? Loh. Ini. Jadi tadi saya ngomong. Biarin, nggak selesai-selesai. Harus ingat itu. Jangan disetik ya. Jangan ada yang kotak gitu. Itu biarin aja begitu tuh. Yang ketiga aja tahu keturunan. Yang pertama apa? Aduh. Tuhan ampuni. Aduh. Saya yang salah apa siapa yang salah ya ini ya? Apa sih? Satu kayak nyeletuk. Halo. Gawat nih. Bagaimana ya? Terusin apa enggak nih? Apa tadi? Hah? Tuh itu udah apa mau ngomong apa? Gak apa-apa. Enggak, jadi saya juga bisa tahu nih. Lain kali mungkin nanti saya kemasnya harus bagaimana supaya bisa tertangkap dengan baik. Ya. Ayo yang tahu apa aja rancangan Tuhan yang sempurna. Aduh. Hah? Ya itu apa? Kebutuhan kita, ya menurut kekayaan dan kemuliaan. Itu siapa lagi? Hah? Iya. Jangan kira Ibu Gembala nggak dengerin ya. Ibu Gembala kan kalau nggak dengerin bisa kena teguran ke Bapak Gembala. Ya. Jadi itu. Bagi apa? Tuh tadi udah diomong. Enggak, saya pengen ini bener. Supaya saudara sadar nih. Jadi nanti nggak ada lagi dengan Tuhan nih. Mana Tuhan? Hah? Katanya, wah ini kalau saya ikut Tuhan begini-begini. Ya lihat, baca firman-Nya. Harus gimana hidupnya. Harus benar-benar dalam Tuhan. Ya udahlah, jangan ini ya. Nanti saudara-saudara besok nggak berani ini lagi. Pas saya khotbah, saudara pada tidur di rumah. Ya, oke ya. Nanti saudara-saudara bisa lihat kembali YouTube-nya ya. Apa saja ya. Jadi rancangan Tuhan sempurna bagi kebutuhan kita, bagi masa depan kita ya.